Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 10 saham ini selalu turun di bulan Maret. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bagi Anda yang tertarik dengan fluktuasi harga saham, mungkin video ini bisa membantu Anda untuk memfilter saham pilihan di bulan Mei. Anda tidak perlu repot menganalisa satu persatu, karena Mimin sudah bantu rangkumkan semuanya pada satu video ini. Berdasarkan data, dalam periode 3 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2018 sampai 2020, setidaknya 10 saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei. Data acuan yang kita gunakan adalah dengan membandingkan harga pembukaan dan penutupan selama bulan Mei. Selain itu, kita akan membandingkan pergerakan harga dalam 3 tahun terakhir. Apakah di bulan Mei mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan tahun 2018 dengan tahun 2020. Namun seperti biasa, selalu disclaimer on. Video ini bukan rekomendasi jual beli suatu saham, dan materi di video ini hanya menggunakan data harga saham historis saja. Setiap risiko investasi itu selalu ada, dan tentu ditanggung Anda sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Saham pertama UNVR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Unilever di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 6,06% dari yang awalnya 8.250 menjadi 7.750. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018 di mana turun 2,15% dari yang awalnya 9.300 menjadi 9.100. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan Unilever turun sebanyak 11,29% dan harga penutupannya turun sebanyak 14,84%. Saham kedua TPIA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir TPIA di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun sebanyak 17,93% dari yang awalnya 8.925 menjadi 7.325. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019 di mana turun 0% dari yang awalnya 5.100 menjadi 5.100. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020, untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan TPIA naik sebanyak 47,52% dan harga penutupannya naik sebanyak 25,21%. Ketiga, BRPT. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BRPT di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun sebanyak 17,50% dari yang awalnya 800 menjadi 660. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020 di mana turun 6,90% dari yang awalnya 1.450 menjadi 1.350. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020, untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BRPT naik 193,52% dan harga penutupannya juga naik 218,40%. Keempat, TBIG. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir TBIG di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun sebanyak 10,92% dari yang awalnya 1.190 dan turun menjadi 1.060. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018, di mana turun 6,88% dari yang awalnya 1.090 menjadi 1.015. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke tahun 2020 untuk bulan Mei,
ditemukan informasi bahwa harga pembukaan TBIG naik 9,17% dan harga penutupannya naik 4,43%. Saham kelima BDMN. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BDMN di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun sebanyak 47,98% dari yang awalnya 8.900 menjadi 4.630. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020 di mana turun 1,21% dari yang awalnya 2.470 menjadi 2.440. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BDMN turun sebanyak 63,13% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 58,11%. Keenam, ISAT. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ISAT di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun sebanyak 21,46% dari yang awalnya 2.610 dan turun menjadi 2.050. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2020 di mana turun 6,05% dari yang awalnya 2.150 dan turun menjadi 2.020. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ISAT turun sebanyak 43,12% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 38,79%. Ketujuh, BJBR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BJBR di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun 22,57% dari yang awalnya 2060 menjadi 1595. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018 di mana turun sebanyak 0,49% dari yang awalnya 2060 menjadi 2050. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 di bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BJBR turun sebanyak 61,65% dan harga penutupannya turun sebanyak 62,93%. Kedelapan, BJTM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BJTM di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 11,27% dari yang awalnya 550 menjadi 488. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2018 di mana turun 3,50% dari yang awalnya 715 menjadi 690. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BJTM turun sebanyak 23,08% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 29,28%. Kesembilan, Sync. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Sync di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019 di mana turun 19,66% dari yang awalnya 580 menjadi 466. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018 di mana turun 5,14% dari yang awalnya 350 menjadi 332. Dari data ini temukan fakta bahwa saham ini mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan Sync turun 58,57% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 59,04%. Ke-10, ASRI. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ASRI di bulan Mei. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020 di mana turun 10,17%
dari yang awalnya 118 menjadi 106. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018 di mana turun sebanyak 2,75% dari yang awalnya 364 menjadi 354. Dan data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Mei, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Mei, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ASRI turun 67,58% dan harga penutupannya juga turun 70,06%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.